Dari kediamannya di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, tanggal 22 Oktober 2024, Prabowo Subianto akhirnya resmi nih kasih kepastian buat siapa cawapresnya. Beliau memilih Gibran Raka Buming Raka jadi pasangannya sebagai bakal calon wakil presiden untuk kontestasi politik tahun 2024 nanti. Tapi kira-kira rakyat Indonesia bakal gimana nih arahnya? Pak Prabowo ini jadi capres terakhir yang kasih tahu ke publik siapa cawapresnya. Setelah waktu itu kita tahu pertama kali Pak Anies udah milih Caimin buat jadi pendampingnya. Lalu juga beberapa hari lalu Pak Ganjar memilih Pak Mahfud MD buat jadi pendampingnya. Dan terakhir baru akhirnya kita tahu nih, Pak Prabowo resmi bakal berpasangan sama Gibran Raka Buming Raka. Gue yakin setelah Gibran jadi cawapres Prabowo bakal ada gejolak di masyarakat. Dan menurut Ahmad Khoirul Umam bakal ada sisi positif dan negatif nih dari keputusan Prabowo barusan. Sisi positifnya menurut Pak Ahmad, pencawapresan Gibran ini bisa jadi mesin politik buat menggerus suara pendukung Ganjar Pranowo di basis-basis wilayah yang dikuasai PDIP. Tapi di saat yang sama, pencawapresan Gibran ini juga bisa jadi senjata buat rival Prabowo yang lain bikin narasi politik dinasti. Ini bisa jadi amunisi yang efektif buat hancurin legitimasi dan kredibilitas politik Presiden Joko Widodo. Sekaligus juga ngancurin mesin politik pencapresan Prabowo kalau gitu kan. Bahkan menurut Pak Ahmad, pencawapresan Gibran ini bisa bikin semua musuh-musuh politik Pak Jokowi bersatu buat melakukan perlawanan terbuka pada kekuasaan Jokowi. Bahkan termasuk PDIP juga. Tapi menurut pengamat politik Unpad Firman Manan, dipasangkannya Prabowo Gibran ini diduga jadi sebuah bagian buat mencairkan kebekuan di koalisi karena sebelumnya koalisi Prabowo ini agak mentok dan buntu buat nentuin siapa cawapresnya. Kita tahu dari Golkar ya pasti dorong Pak Airlangga, dari PAN dorong Pak Erick Thohir, jadi agak deadlock gitu. Dan dengan Gibran jadi cawapres Prabowo, otomatis juga Gibran keluar dari PDIP. Puan Maharani juga bilang kalau dia udah ketemu sama Gibran, di mana juga Gibran menyampaikan bahwa dia bakal ikut kontes Pilpres 2024. Akhirnya pamit buat menerima rekomendasi buat maju sebagai cawapres di Partai Golkar. Puan juga sempat bilang kalau menjelang pemilihan, seluruh simpatisan harus menjaga kekompakan dan solidaritas karena bisa aja kawan jadi lawan atau lawan jadi teman. Dan memang terbukti sih dalam waktu semalam aja ya, Gibran yang sebelumnya masih berstatus jadi juru kampanye Ganjar Pranowo tiba-tiba besoknya udah jadi cawapres dari Prabowo. Itu kan lumayan mengagetkan buat kita gitu ya kan. Nah, mantan Gubernur DKI juga Pak Ahok nih ikut berkomentar tentang Gibran yang mau jadi cawapres. Beliau bilang sih sah-sah aja kalau Gibran mau maju jadi cawapres. Tergantung rakyat mau milih apa enggak. Ahok juga bilang kalau dia jelas pilih Ganjar Mahfud karena keduanya udah teruji dan berpengalaman. Ahok bilang juga kalau Gibran masih belum pantas buat mimpin Indonesia karena masih belum cukup pengalaman soal ketatanegaraan. Ahok menilai Gibran masih belum teruji, walaupun Ahok juga bilang kalau dia nggak meremehkan Gibran atau anak muda lain ya, karena dia menilai anak muda diyakini juga bisa lebih kreatif. Tapi kalau buat urusan memimpin negara, jangan coba-coba nih kata Pak Ahok. Karena negara yang dipertaruhkan buat jadi negara maju di tahun 2045 nanti. Tapi balik lagi, semua pilihan balik ke kita masing-masing kan. Siapa yang mau kita pilih buat pemimpin negara ini di tahun 2024 nanti? Gue pengen tahu nih, menurut kalian gimana tentang pencawapresan Gibran dari Koalisi Indonesia Maju? Tulis di kolom komentar di bawah deh, gue pengen tahu pendapat kalian. Oke, begitu dulu video kita hari ini. Jangan lupa buat like, komen, dan juga subscribe buat dukung channel ini lebih berkembang lagi. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.